Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ruslan, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, mahasiswa Polbangtan Malang. Di sini saya akan mewawancarai Kepala BPP Palibelo, yaitu Pak Ahmad SST. Ya, terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Ruslan selaku mahasiswa Politeknik Malang yang sudah berkenan hadir dalam di BPP kami dalam mewawancari kami terkait dengan tugas kemahasiswaan berkaitan dengan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, untuk kita ketahui bahwa pertanian berkelanjutan ini adalah upaya atau kegiatan di bidang pertanian yang mengutamakan tentang untuk mempertahankan sumber daya alam itu supaya bisa menghasilkan produksi secara berkelanjutan. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah terkait dengan sumber daya alam itu air, tanah, dan sumber daya hayati lain yang ada pada lingkungan kegiatan usaha tersebut. Untuk persoalan tanah, dalam hal ini kebiasaan terburuk yang dilakukan oleh petani itu tidak pernah memperhatikan bahan-bahan yang ada di dalam tanah itu sendiri. Oleh karena itu, petani itu cenderung untuk menggunakan bahan kimia sehingga tidak memperhatikan lagi tentang kondisi tanah, sehingga tanah itu bisa tidak berproduksi ke depannya kalau perlakuan petani tetap seperti ini terus. Oleh karena ini, upaya-upaya yang kita lakukan di sini adalah dengan melalui penyuluhan, karena di sini juga hampir di setiap WKPP itu atau setiap desa itu memiliki satu orang penyuluh, dan kami memaksimalkan untuk memanfaatkan penyuluh. Terkait dengan tanahnya, oleh karena itu di dalam tanah itu ada beberapa unsur yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu adalah tentang unsur hara atau bahan kimia yang ada di dalam tanah itu sendiri. Yang kedua ada airnya, di situ ada udaranya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah bahan organik. Namun yang sama sekali tidak pernah diperhatikan oleh petani di sini itu adalah bahan organiknya. Nah, menurut hasil uji yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam hal ini termasuk BPTP, bahwa di kondisi lahan yang ada di Kabupaten Bima pada umumnya dan khusus di Palibelo ini, di Kecamatan Palibelo, di seluruh desa hampir rata. Jadi bahan organiknya sudah kurang sama sekali. Paling ada itu ya tidak lebih dari 2% itu untuk, padahal yang seharusnya itu paling itu untuk yang normalnya itu yaitu 5% bahan organiknya. Tapi kenyataannya karena tanah itu sudah saking rusaknya dan tidak pernah diperhatikan kesehatannya karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan, baik itu pupuk maupun pestisida dan herbisida, sehingga kondisi tanah sekarang ini adalah sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kedepannya penggunaan bahan organik itu adalah menjadi prioritas, dan itu strategi yang paling utama ya kita terapkan untuk mempertahankan dan mengembalikan kondisi tanah itu agar tanah itu tetap berproduksi. Yang kedua terkait dengan air. Air di sini memang boleh dibilang untuk irigasinya kita ini adalah irigasi setengah teknis, tapi karena penggunaan yang tidak terkendali dan dam serta embung yang tidak ada sama sekali di wilayah ini, sehingga air itu gampang sekali mengalir dan tidak bisa dimanfaatkan dan tidak tertampung untuk dimanfaatkan pada saat-saat kekurangan air, terutama di musim kemarau. Pertanian berkelanjutan ini adalah sistem pertanian yang memiliki tujuan utamanya bagaimana supaya kita ini tetap berusaha tani dan bisa memperhatikan tanah itu bisa berproduksi secara berkelanjutan. Itu yang terkait dengan tanah. Nah, selanjutnya dalam usaha petani berkelanjutan ini ada 3 pilar yang utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pilar ekonomi. Nah, yang terkait dengan pilar ekonomi ini, bagaimana petani itu setiap biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi itu bisa mendapatkan keuntungan bagi petani itu sendiri. Karena dari keuntungan produksi itu sendiri itu menentukan sumber biaya kehidupan bagi petani itu sendiri. Terkait dengan yang kedua adalah tingkat pilar sosialnya. Pilar sosialnya di sini adalah cerminan daripada keuntungan yang diperoleh oleh petani itu berdasarkan hasil usahanya. Dengan melihat kondisi sosial itu mulai harmonis, tingkat strata ekonominya sudah mulai membaik, artinya menengah ke atas, tidak ada lagi yang ekonominya menengah ke bawah, tapi mulai merangkak dari ekonomi menengah ke atas.
Itu yang diharapkannya. Sedangkan yang paling terakhir dan ini yang paling kita harapkan ini adalah terkait dengan lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan itu supaya tetap bertahan, tetap mempunyai fungsi supaya petani itu selalu mendapatkan manfaat dari lingkungan itu sendiri. Ya, ini yang tidak boleh kita lupakan adalah tentang kelestarian lingkungan. Komoditas unggulan apa yang ada di Kecamatan Palibelo ini? Oke ya, kebetulan di Kecamatan Palibelo ini adalah kecamatan yang paling boleh dibilang sebagai patokan usaha tani untuk wilayah Kabupaten Bima, sehingga Palibelo ini memiliki berbagai macam komoditi unggulan. Untuk di bidang tanaman pangan, komoditi unggulan itu ada padi. Terus sekarang mulai karena perubahan animo masyarakat untuk pola komoditi yang dipilih adalah mulai jagung, dan di samping jagung itu ada kacang tanah dan kedelai. Itu komoditi. Kalau untuk horti itu di sini juga sudah mulai berkembang, itu ada tomat dan cabai. Itu kalau komoditi unggulan. Hambatan apa saja yang menjadi rintangan para penyuluh dalam memberikan penyuluhan tentang pembangunan pertanian secara sistem berkelanjutan ini? Iya, hambatan yang dirasakan oleh petani, oleh penyuluh. Yang pertama, petani di sini masih petani-petani yang mengikuti kebiasaan turun-temurun. Walaupun sudah banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih bagus, tapi karena sistem pertaniannya masih mengikuti sistem turun-temurun. Terkait dengan hambatan yang pertama itu, ya yang pertama sekali adalah kita mengumpulkan petani itu sangat sulit untuk memberikan penyuluhan. Ya, petani di sini ini, kebiasaan masyarakat yang ada di sini ini, kalau tidak ada apa-apa yang mereka dapat, terutama mereka pinginnya yang langsung. Kalau sekedar ilmu katanya gampang, kami juga sudah tahu terkait dengan cara pertaniannya. Oleh karena itu, yang pertama sekali sosial masyarakat ini yang susah dan sulit. Ya. Sehingga diajak berkumpul untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan penyuluhan terkait dengan hal ini. Ya, hadir tapi presentasinya sangat kecil sekali yang hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, petani ini kebiasaannya pinginnya cepat melihat hasilnya, sehingga dalam hal ini untuk penggunaan bahan kimia itu susah untuk kita hindari, sehingga kita arahkan untuk penggunaan bahan organik itu lama sekali prosesnya. Awalnya pada saat kita aja mereka mau, tapi pada saat setelah kita tinggalkan atau kita jarang lagi mengadakan depresi itu, mereka enggan lagi, karena itu hasilnya lama baru mereka lihat dan butuh biaya yang paling banyak. Walaupun kita kasih tahu bahwa memang awalnya penggunaan bahan organik itu adalah seperti itu. Di awal-awalnya itu biayanya berat, tapi di akhirnya nanti adalah biaya bisa berkurang. Itu susahnya di sini terkait dengan petani. Yang ketiga, terkait dengan kondisi alam. Karena memang kondisi alam kita di sini ini dari sumber airnya itu yang paling kurang, sehingga susah. Untuk strategis para penyuluh dalam menyampaikan sistem pertanian secara berkelanjutan ini seperti apa, Pak? Ya, strategi yang dilakukan oleh kami selaku penyuluh yang ada di Kecamatan Palibelo ini, yang pertama tetap mengupayakan pendekatan baik itu secara individu maupun secara kelompok, dan meminta bantuan serta partisipasi dari aparat desa atau kepala desa untuk bisa menghimbau kepada seluruh masyarakatnya. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala BPP Palibelo, Pak Ahmad SSD. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.